Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Salam jumpa sahabat muda dimanapun kalian berada. Bertemu kembali dengan saya, Rahayu, di channel Jurnalistik Semansada. Inspirasi kita. Nah, kali ini seperti yang kalian lihat, saya nggak sendiri, tapi ditemani dengan rekan saya yaitu... Halo, nama saya Intan. Yang akan menemani kita sampai dengan akhir video. Nah, dan ini merupakan tayangan yang sangat spesial karena dengan bangga dan bahagia kita kedatangan rekan kita yang sangat berprestasi dan tentunya bisa menginspirasi kita semua. Langsung saja kita sambut, ini dia Bandem. Halo semua. Untuk Bandem boleh dong kira-kira dikenalin dirinya supaya teman-teman yang sedang nonton juga bisa tahu. Perkenalkan, nama aku Lomade Budiartini Bandem. Kalau di sekolah, aku biasanya dipanggil Diar atau Bandem. Umur aku 16 tahun, aku anak kedua dari dua bersaudara. Sekarang aku sekolah di SMA N1 Dawan, kelas 10A. Aku seorang student atlet. Karena aku student atlet, aku berkecimpung di olahraga renang. Aku sudah mengikuti renang sejak TK, cuman kayak baru serius itu mulai kelas 3 SD sampai sekarang. Oh, asik dong ya, Bandem dari TK udah belajar renang. Nah, kira-kira gimana sih ceritanya dari awal hingga sampai sekarang ini jadi atlet? Sebenarnya renang tuh nggak pernah ada dalam pikiran kayak aku harus jadi atlet, enggak. Pertamanya nggak kayak gitu, kayak TK itu aku ngikut kakakku yang selalu latihan, dan itu pun bukan karena dia mau jadi atlet, karena ngikut kakak sepupu lagi. Abis itu lihat dia jadi atlet, loh kok keren ya bisa sampai keluar Bali tanpa biaya, cuman kayak dia lolos kompetisi terus bisa dibiayai oleh Bali. Aku jadi mulai kayak jadi deh pengen ikut. Terus kelas 3 SD mutusin ikut renang juga, kayak lebih jadi kompetitif swimmer. Abis itu mulai karir itu sekitar kelas 5 SD dan berlanjut sampai sekarang. Sampai sekarang, keren banget. Berarti ini benar-benar dari TK udah mulai mau nyoba, terus SD-nya ya baru mulai kayak serius-serius gitu. Kalau TK itu aku malah dulu nggak mau nyelam. Kayak pelatihnya nyuruh, kamu berenang dong. Kayak ibuku kayak suruh, kamu renang dong. Nggak mau main aja, mau pakai pelampung. Kayak disuruh untuk nyelam pakai pelampung dong, nggak mau. Kayak aku marahin pelatihnya. Oh, berarti ada sokongan dari orang tua juga ya? Orang tua tuh kalau misalnya kamu mau serius satu, bener-bener harus serius satu, nggak boleh yang lain. Kalau nggak mau serius itu keluar. Gitu. Terus akhirnya bisa kayak mau nih masuk ke renang itu tertariknya dari kapan sih? Tertarik renang nggak tahu sih, soalnya aku dulu juga ikut nari lah, drum band, vokal, tapi yang lolosnya ke renang. Habis itu pas karena mulai serius, kakakku kan udah sampai nasional. Dia udah kayak melampaui lah atlet-atlet di Kelungkung, jadi kan untuk berlatih itu kurang, Kak. Jadinya dia latihan ke Denpasar. Aku juga ikut ke Denpasar. Mulailah dari sekitar 2016 untuk latihan pagi jam 4 pagi berangkat ke Denpasar, terus jam 5 sampai sana kan 1 jam ya. Jam 5 latihan sampai jam 7. Habis itu balik ke Kelungkung jam 9 baru sekolah. Itu tuh udah dimulai dari SD kelas 3 sampai sekarang. Kalau sekarang udah latihan di Kelungkung aja. Berarti dari sekolah zaman dulu waktu dari SD sampai SMA sekarang ini kan banyak tuh izinnya dari pagi itu. Berarti gurunya juga mensupport kan? Dari SD ya guru bener-bener kayak nge-support, kayak ngasih kebebasan untuk aku sekolah siang. Cuman inget batasan, kalau dikasih sekolah siang ya bukan berarti harus bolos kan. Jadi aku dulu SD di
SD 1 Semarapura Tengah, SMP di SMP N1 Semarapura, dan SMA sekarang di sini. Semua guru-gurunya tuh kayak mengayomi banget, kayak oh ya udah nggak apa-apa, kamu boleh latihan, tapi ingat jangan lupa sekolah. Itu tuh juga nggak kayak cuman semata-mata karena guru, karena ya orang tua aku juga kayak ibu tuh selalu kayak misalnya nih anak kayak aku mau sekolah siang, dia ke sekolah dulu lah, kayak nggak minta izin biar kayak anak saya tuh nggak bohong, ada suratnya atau apapun itu. Jadi guru-guru itu juga kayak oh iya nggak apa-apa, kamu udah dapet orang tua kamu udah kesini, jadi kayak kamu nggak bohong, kayak dikasih gitu ya. Nah, jadi kan tadi Bandem jelasin bahwa Bandem sekolah di SD N1 Tengah, terus SMP-nya juga di Semarapura. Nah, pasti ada alasan dong kenapa memilih SMA Negeri 1 Dawan ini. Pertama, kakak aku dulu sekolah di sini, dia juga atlet. Mungkin kalau kakak kelas sekarang nggak tahu, tapi yang sebelumnya tahu. Habis itu, yang kedua, sekolah di sini itu dari zaman kakakku selalu kayak dikasih izin, dikasih sekolah siang lah. Kalau sekolah-sekolah lain belum tentu. Kalau misalnya mau, kan ada tuh sekolah yang kayak misalnya, kamu cuman bisa di non akademiknya juga dong gitu. Jadi kayak ada yang nggak disupport. Kalau di Dawan disupport iya, dibantu iya, guru-gurunya baik, kayak ngasih izin dikasih, kayak membantu nilai di akademik dikasih, dan teman-temannya pun juga baik, kayak misalnya ada tugas aku yang nggak tahu dikasih tahu, kayak sama-sama saling membantu lah. Bener-bener disupport berarti ya. Kalau perjalanan sejauh itu pasti dong ada yang kayak di tahap-tahapnya berkesan, suka dukanya, kayak ada nih yang greget-gregetnya dari SD, SMP, SMA. Aku mulai awalnya juga nggak ada kepikiran untuk jadi atlet nasional. Tapi 2018 tiba-tiba bisa ngalahin lawan sahabat, temen, bisa ngalahin dia. Terus jadi kayak wah bisa nih, tapi kayak mikir juga aku bisa ya ngalahin dia, tapi kayak unexpected gitu. Jadi kayak oh ya udah, dari sana mulailah karir dimulai dari 2018, mulai ikut Februari di Jawa Timur. Abis itu aku nggak nyangka kalau gaya, kan di renang tuh ada 4 gaya. Aku kan spesialis bebas. Ternyata yang lolos itu untuk kejuaraan nasionalnya yang gaya dada. Sedangkan aku tuh nggak sama sekali bisa itu. Jadi kayak wah, mukjizat Tuhan gitu. Jadi pas mulai di kejurnas itu aku bisa dapat emas. Dari sana karir mulai naik lah ya, meningkat gitu ya. Wih. Kalau ada nggak sih rasa, kan latihan tuh lama banget ya, pasti ya prosesnya itu panjang banget. Rasa males pasti ada dong. Kayak manusia mana sih yang nggak males kan? Kamu gimana sih caranya kamu biar rasa malesnya tuh ya memudar lah? Ada nggak yang mungkin faktor eksternalnya, faktor internal dari diri kamu supaya nggak ada lah down, males-malesan kayak gitu? Bagi tips juga kan ke teman-temannya. Ini sedikit cerita ya. Sebenarnya kalau dari awal aku mulai karir sampai 2020 tuh aku benar-benar nggak ada yang kata males tuh, nggak ada. Soalnya kalau renang tuh kan lomba tuh terstruktur ya, ada aja lomba per bulan. Jadi kayak abis lomba di bulan A ke bulan B ini lomba lagi. Jadi kayak nggak ada kata bosan atau boring gitulah. Cuman 2020 itu kan corona ya. Corona itu jadi kayak kolam ditutup, nggak bisa latihan, olahraga susah. Walaupun di rumah kan namanya males ya, jadi kayak nggak olahraga gitu kadang. Tiba-tiba abis itu lihat temen, loh kok dia kencang udah balik lagi, kalau aku tuh kayak masih gendut. Dulu juga kan kayak berat badan naik, renang pun susah. Jadi kayak wah, aku harus bisa lagi kayak dia. Jadi kayak itu tuh prosesnya nggak gampang Kak. Dari buat balik jadi Bandem 2019 lagi itu kayak butuh 2 tahun sampai sekarang ya. Prosesnya nggak semudah kayak wah dia dapat emas ya, enak bisa sekolah siang. Ya mungkin siswa-siswa sini ngomong gitu, cuman bisa nggak membuktikan. Baru tahu luarnya doang ya, cerita aslinya nggak ditauin. Nah kan tadi Bandem cerita tentang waktu masa corona itu nggak bisa latihan, terus pasti bosan dong di rumah. Jadi ada nggak sesuatu atau kegiatan rutinitas yang Bandem lakuin
Kalau rutinitas banget sih enggak ya. Harusnya kan kayak pagi itu mungkin olahraga, sisanya tuh terserah ngapain. Sore lagi olahraga. Tapi itu tuh cuman berjalan cuma 6 bulan. Sisanya amburadul. Jadi biasanya penyebab aku gendut dulu gara-gara aku suka baking. Kayak setiap hari pasti masak, bikin kue udah. Ya, Ada hobinya juga. ada. Berarti Jadi hobi terus sekarang kayak misalnya lagi nggak ada persiapan untuk event, aku buka PO. produktif ya ternyata Iya. ya. Wah, Atau enggak drama Korea. drakor ya salah. Pasti itu, pokoknya drama atau enggak Disney, film-film Disney. Atau enggak film Indo lah, cuman film Indo kayaknya enggak terlalu, cuman suka lebih ke movie. Kalau sinetron enggak pasti enggak. Atau enggak nonton YouTube. Dengerin lagu juga. Kalau movie itu kan sukanya yang kayak bersambung gitu, ada udah selesainya satu nih sekali aja. Film maksudnya. Iya. Film ya, Iya. lebih ke film. Kalau film lebih ke Disney sih, kayak udah kayak film kartun. Oh, Disney kartunnya kamu. Iya. Nah, teman-teman, selain menjadi perenang, ternyata ada bakat terpendamnya juga dari Bandem. Dia suka baking dan boleh tuh diceritain biasanya suka buat apa gitu. Aku biasanya jual gini sih, cookies. Cuman untuk kayak orderan berapa aja, nggak yang kayak dijual setiap hari gitu. Soalnya aku bilang ke teman-temanku juga kayak, aku jual ini bukan untuk setiap hari loh, cuman kayak sebulan pun belum tentu jualan. Jadi kayak kalau kamu mau, ya udah aku buatin. Cuman tunggu yang lain juga gitu. Atau enggak kayak kan namanya galungan kuningan ya, buat motong lumayan pengeluaran kan banyak galungan. Jadi kayak ibu suruh, udahlah dek kamu buat bolu aja biar gampang juga kan, walaupun ya mungkin modalnya mahal, cuman kan bisa dipakai berapa kali gitu ya. Itu benar-benar kayak kalau ini nggak lagi renang bisa di baking ya. Ya, Oke. cuman nggak setiap hari karena kalau renang pun karena kebanyakan makan berat susah juga berenang. Oh, berarti gara-gara itu jadinya nggak terlalu sering ya Iya, kalau baking itu kalau ya? pas corona kayak bener-bener setiap hari itu bisa masak. Cuman sekarang kayak aku juga harus menurunkan berat badan, jadi kayak udahlah stop aja dulu gitu. Nah, udah lama banget nih renangnya. Ada nggak sih kayak selain dirimu sendiri nih dari dalam, siapa sih yang paling ngedukung nih? Tadi kan ada cerita katanya itu ibumu nih mulai kayak, ikut renang dong. Kalau yang sampai sekarang banget itu sampai ngena banget gitu, siapa sih? Orang tua nggak ada lagi selain ibu bapak. Kayak bapak tuh yang harusnya kerja pagi tapi dia kayak ngorbanin kerjanya, absennya cuman buat nganterin anaknya latihan pagi jam 5 terus pulang jam 9, balik jam 9 kan absen untuk anak orang kantoran kan udah nggak bisa ya. Jadi kayak mengorbankan itu. Atau enggak pas dulu itu aku bisa bolak-balik pagi sore ke Denpasar. Jadi dulu tuh selama sekitar putaran 2-3 tahun pagi aku berangkat latihan jam 4 terus latihan jam 5 sampai jam 7 kan berarti kan namanya macet Denpasar ya. Jam 9 baru sampai rumah, baru sampai sekolah langsung. Di sebelum sekolah namanya SD kan harus di Kepang gitu. Iya, ibu berkorban harus ke sekolah lagi, terus pulang SD atau nggak SMP kan jam 1, jam 4 itu udah latihan. Sedangkan ke daerah Denpasar apalagi di bagian kotanya sekitar 2 jam kan, belum lagi macet. Jadi pulang sekolah atau enggak kadang aku tuh dari pulang sekolah langsung berangkat lagi tanpa ke rumah. Wih, orang tuanya berarti benar-benar berperan banget. Kalau boleh tahu nih, agak pribadi sih. Iya. Banda punya pacar nggak? Atau ada gitu orang yang disukain? Keras. Keras. Aku Gaulnya lebih ke mengagumi para pria ganteng sih. Nggak ada yang kayak wah ganteng banget pengen pacaran sama dia, enggak. Berarti sekedar, aduh dia ganteng banget. Ya udah sampai sekedar itu aja. Kayak udah. Apa nih gara-gara seringan nonton drakor, movie kah sampai standarnya tuh? Gitu. Ke arahnya kayaknya ngerti banget. Ya. bener. Nah, kalau kita kayak gitu, kan kamu nih sibuk ya. Terus jarang kan juga nggak sebanyak lah
interaksinya sama teman-teman gitu, karena kan sering di-spend, ikut lomba-lomba gitu. Kalau sama hubungan sama teman-teman nih, ya sama pacar itu beda lah ya, tadi katanya kan. Nah, kalau sama teman-teman akrab banget kah, atau gara-gara gininya latihan yang panjang jadi kurang sama teman-temannya? Kalau sama temen dibilang akrab banget, mungkin dibilang bisa akrab. Cuman kalau akrab banget tuh lebih ke temen renang ya. Soalnya kalau misalnya nih, aku disuruh nggak sekolah kayak, oh ya udah yes, gitu, nggak yang kayak, ya nggak ketemu temen kayak, oh ya udah, nggak yang kayak, ya nggak ketemu. Kayak lebih lebih seneng hangout sama temen-temen mungkin karena perjuangan ya, sama apa yang dilewati itu juga sama. Kalau sama temen sekolah, oh ya kan kayak cuman ketemu di sekolah, kompetisinya cuman akademik, dan kadang kalau misalnya kita di atas dia, pasti mereka kayak, apa sih? Kalau di renang enggak, mau menang mau kalah ya udah kita balik lagi temenan lagi, latihan bareng gitu. Jadi kayak teman-teman juga baik kok di sekolah di sini, mereka kayak ngebantu banget. Misalnya aku nggak bisa buat tugas ini kayak dibantu, udah kamu tinggal salin aja gitu ya. Berarti walaupun nggak terlalu sering ketemu juga tetap kan interaksinya baik banget kan? Iya. Nah, teman-teman juga nggak saling iri kayak gitu kan? Selama ini kamu ikut renang pasti banyak banget dong kejuaraannya yang udah kamu dapetin. Itu apa aja sih, boleh tahu dong? Pertama kali nasional itu, ini belum jadi atlet nasional ya, di estafet. Estafet kayak masih sama grup, masih sama tim kelungkung, bisa dapat 2 perunggu pertama kali. Pertama kali dapat medali di nasional. 2 tuh? Ya, 2 perunggu pas SD. Kakak-kakak aku, senior-senior aku itu, ada kakak aku, pokoknya umurnya mereka itu 2004 ke atas. Dan aku anak kecil umur 10 tahun di sana. Jadi kayak awalnya aku nggak inget ceritanya, tadi ibu aku bilang kayak, kamu awalnya nggak mau turun tahu, gara-gara semua itu udah senior, jadi kayak males. Nggak males, kayak aduh nggak mau, mereka gede-gede, aku kecil sendiri. Ternyata dapet perunggu, jadi kayak insecure duluan ya. Iya kayak yes gitu. Abis itu di 2018 mulailah aku dapet kompetisi namanya petrokimia. Aku kurang inget namanya apa, yang jelas itu di Gresik bulan Februari. Aku bisa dapat sekitar berapa ya? Aku kalau medali karena di renang banyak, ada perlombaannya, jadi kayak sekali lomba tuh nggak ingat berapa. Soalnya kalau di renang kita nggak, yang udah jadi kompetitif swimmer, kita nggak peduli sama medali apanya. Mau beberapa banyak dapat medali, kita nggak peduli. Yang penting waktunya itu kan ada namanya new best time ya. Kalau kamu misalnya berenang 50 meter 30 detik, terus di kompetisi selanjutnya bisa 28, walaupun kita nggak dapet juara, tapi waktunya bagus, itu juga seneng. Jadi nggak terlalu mikir buat dapat apa sih setelah itu ya. Cuman kalau ya namanya kita gelap mata sama medali, kalau lihat peluangnya kosong, ya udah cari aja walaupun waktunya jelek gitu kan. Jadi abis itu di Maret biasalah Porsenjar. Kalau aku di sini tuh kayak udah di atasnya. Jadi kayak berenang biasa pun masih bisa. Di April itu ada Festival Akuatik Indonesia, kejuaraan nasional Kejurnas. Di sana aku mungkin dapat sekitar 2 emas atau lebih, ya nggak ngerti. Yang penting di sana tuh aku nggak peduli, soalnya banyak teman-teman baru. Jadi pertama kali debut jadi kontingen Bali. Itu dibiayai oleh Bali. Bener-bener kayak baru debut tuh langsung kayak gitu. Ya. Wah. Habis itu biasa lah lomba di Bali kayak soalnya kalau di nasional itu Bali salah satu pencetak atlet yang muda-muda tuh yang paling bagus gitu. Jadi kayak walaupun di Bali walaupun di nasional udah menang nih, di Bali belum tentu, karena ya yang menang di nasional tuh anak-anak Bali semua. Jadi kayak satu daerah itu bisa, kan di renang tuh ada seri-seri gitu Kak. Kalau biar lomba tuh, misalnya nih seri terakhir bisa 80% anak Bali semua. Jadi kayak ya lomba di luar sama dengan lomba di Bali. Unggul ya, high quality ya. Habis itu sekitar bulan, ya biasalah namanya, dulu tuh ada namanya 2SN. Kalau sekarang mungkin orang-orang taunya KOSN kan, diganti namanya. Aku lolos, terus berangkat ke Jogja. Di sana dapat
2 emas. Ya sayangnya satu lagi gugur nggak dapet. 2 emas. Udah dapet 2 emas di kota orang gitu Iya, kan. 2 emas. Membanggakan. Iya, sebelum sekali. lanjut, Bandem boleh dong diliatin medalinya ke teman-teman juga biar bisa keinspirasi tim jurnalis. Boleh dong dibantu. Bisa diceritain juga Ya. ini medali dari mana dan kapan. Jadi ini tuh ada 7 medali. 4 medali emas, 2 medali perak dan 1 medali perunggu. 4 emas. Ya. Medali emasnya pertama itu lombanya kan 2 hari ya. Medali emas pertama ada di 200 meter gaya ganti KU1 dan senior putri. Aku bisa dapat emas. Dan Mas pun bersyukur karena bisa memecahkan rekor sendiri. Jadi kayak best time, new best time itu. Senang dapat emas, senang new best time. Habis itu Mas yang kedua ada di 50 meter gaya bebas. 50 meter gaya bebas, new best time juga, senang lagi. Sebenarnya double ya. Ya, yang ketiga karena aku spesialis gaya bebas. Jadi yang ketiga ini Mas 100 meter gaya bebas lagi. 100 meter. Ya. Cuman sedihnya enggak PB, enggak new best time. Jadi kayak ya emas sih, cuman kayak Ya, aku nggak bisa renang ya. ya gitu aja sih kayak Udah dapat medali emas pun masih iya. ya. Habis itu yang keempat, medali emas itu di 200 meter gaya bebas. Dan ini pun juga iya juga. Masih ya. ya. Double, Secure lah aku di sini. double ya. Habis itu yang renang kayak batu cuma bisa lihat. Dada nih, gaya batu sama gaya dada. yang pertama ini kan silver medali perak dapat di 400 meter gaya bebas. Ini tuh masih jelek banget lah. Soalnya kayak jauh sama personal best time aku. Emang masih di bawah 5 menit, cuman kayak jauh banget. Kayak sekitar Expectnya lebih 5 kilo. Ya, 5 kilo. 5 detik ya. Yang kedua, medali silvernya di 100 meter gaya kupu-kupu. Ini aku nggak expect banget karena kan aku tuh nggak di seri unggulan ya, tapi 2 seri terakhir. Maksudnya yang terakhir itu seri unggulan, aku kan kayak sebelumnya. Di sana ya emang aku juara 1 di serinya. Ternyata di kelompok umur aku juara 2 dan itu best time. Jadi itu kayak lebih seneng daripada dapat emasnya. Lebih seneng peraknya. Jadi tidak mementingkan feedbacknya tapi Iya. pencapaiannya tuh. Ya, speechless, tidak bisa berkata-kata. yang terakhir ini dibilang expect sih ya, waktunya jelek jadi kayak ya udah, ya gitu aja lagi. Iya lagi. Iya. Boleh dong dipakai. Yang menjadi kebanggaan nih. Ngebeleri. Yang favorit. Favoritnya mana? Karena medalinya kayak sama semua jadi ya udah Mas aja sih. Ya. Mas Oh my god. Pakai dong. Murid Semansada nih. Senang juga sih bisa bawa nama Semansada ke sana Luar ya? gitu ya. Soalnya tahun lalu Krasi kan ini namanya kejuaraan renang antar sekolah dan perguruan tinggi seluruh Indonesia. Kalau tahun lalu aku masih SMP, itu tuh masih kayak down juga kan, renangnya belum bagus, jadi kayak cuman bisa bawa 1 perunggu, jadi kayak lumayan improve-nya banyak gitu. Bisa dapat kan di renang karena aku dapat medali paling banyak, bisa jadi best swimmer gitu. Ya. Untuk bisa dapat medali ini nih panjang banget prosesnya. Ya. Masih bisa main sama temen ya? Bu, sebenarnya bisa. Cuman anak ini lebih memilih untuk tidur di rumah. Mageran. Menggunakan waktu luang Kayak- untuk tidur. Kayak misalnya tuh hari Minggu kosong loh, aku nggak ngapa-ngapain gitu, kayak yuk keluar, enggak, males. Nggak tahu sih, mungkin karena sama teman sama teman sekolah tuh kayak ntar 3 tahun juga bakal Udah nggak bisa bareng lagi ya. Jangankan 3 tahun, ntar naik tingkat aja kan bisa beda kelas kan. Ya, jadi kayak ya udah, paling enjoy kalau pas misalnya kita ada kekom gitu. Jadi kayak kalau hangout paling sama temen renang lagi gitu. Udah itu aja.
sampai sekarang nggak bisa disebut dengan atlet renang nih, pasti ada yang diidolakan. Kira-kira sosok Idola banget sih, dibilang kayak wah banget sih nggak ada kali ya. Nggak tahu sih, kalau pas kecil kakak aku benar-benar kayak aku mau jadi dia, mau kayak dia, nggak mau tahu mau kayak dia. Inspirasinya dari kakak. Ya dari kakak. Jadi kalau sekarang karena aku udah lebih dari dia, jadi kayak flexing kali ya, kan pernah lomba barengan sama dia dan aku menang dong. Lawan kakak sendiri. Ya. Tapi karena itu kalau dia kan gaya unggulannya dia tuh gaya punggung. Kalau aku gaya bebas. Jadi yang diturunan itu pas gaya bebas aku menang, jadi kayak ya emang gaya spesialis aku, ya. cuman namanya kayak beda berapa tahun, kayak udah emang aku menang gitu. Mudahan lagi kan. Iya ya, terah. Kalau sekarang dibilang ada idola sih nggak ada ya, cuman kayak pengen jadi kayak atlet internasional, kayak yang jadi gold medal Olimpik lah, silver medal Olimpik lah, pokoknya kayak pengen tembus ke sana kalau bisa langsung karir, karena Indonesia tuh kayak belum nyampe ke sana. Mungkin kalau berpartisipasi sudah, cuman untuk menjadi sang juara belum. Oh, berarti pengennya naikin grade ya, bukan kayak pengen jadi kayak itu Ya, banget, pengen kalau jadi banget. ya karena Olimpik lumayan susah, Olimpiade lumayan susah, jadi kayak kita mending ke SEA Games dulu deh, PON dulu, bisa nggak aku tembus itu? Pokoknya nggak mau tahu, Setengkare. pengen tembus sana. Bisa Semoga. Iya. nama baik Semansada. Harus dong, sudah dikasih dispen nggak? Bener. Ya kan, udah sekolahnya baik ngasih dispen, guru-gurunya baik ngasih nilai, masa kayak di kayak udahlah biarin aja, pakai kesempatan buat bolos, enggak dong, kan harus dibuktikan menjadi lebih baik lagi gitu. Berarti peran sekolah juga itu besar banget ya. Ya, sekolah, Ada. teman-teman kelas, orang tua, keluarga, supportnya itu tidak bisa dibayarkan dengan uang. jangan ragu sekolah di Semansada. Semansada baik. pasti bisa. Mansada senggol dong. Pokoknya harus itu satu. Oh ya, pasti semua nih pengen tahu kalau Bandem ini gara-gara ikut sampai jadi atlet nasional lah. Cita-citanya itu emang ke sana atau punya cita-cita lain? Yang bahkan mungkin bisa aja nih orangnya bahkan nggak berhubungan sama hobinya. Dibilang cita-cita enggak juga, cuman ya keinginan tuh pengen masuk pelatnas. Kayak temen-temenku yang sekarang itu udah mulai masuk, kayak oh dia udah bisa nih, aku kapan? Jadi pengen ngejar itu juga gitu kan. Kalau dibilang cita-cita yang lain nggak ada sih. Mungkin kayak masuk kerja di luar negeri mungkin. Di luar negeri Pengen gimana? latihan keluar gitu. Oh, Ya. luar. Yang penting kayak masih sehubungan dengan renang, mungkin kayak jadi sport science lah, karena aku jujur aja Kak nggak terlalu pintar di pelajaran, kayak mending dah aku renang daripada belajar, apalagi matematika ya kan, mending bahasa dong. Apa nggak mau jadi anak MIPA? IPS sih Ketemu ekonomi loh. apa ekonomi masih mending lah, masih bisa kalau ekonomi kalau di IPS kan ada kayak belajar menghafal, masih mending daripada ngitung. Hai sama kakak IPS. Kak IPS belakang kamera. Lebih ke kayak nggak tahu sih, aku dari kecil kayak bener-bener tuh kakak tuh kayak peran penting. Dia sekolah di mana aku ikutin, dia ikut renang aku ikutin. Bahkan pun dia sampai kayak annoying sendiri, kayak apa sih dia ikut-ikut mulu gitu, kayak kesel. Dia kayak apa sih, cari dong jalanmu sendiri. Ya jalanku tuh jalanmu. Berbagi jalan yang sama. Cuman karena ya dia sekarang jadi poluan langsung kan. Aku sih sekarang pengennya enggak. Untuk sekarang nggak kayak ikut nih, nggak nggak ikut ikut. nih. Terus sekarang kayak nggak ngikut, pengen meneruskan keinginan dia, misalnya jadi penang internasional gitu. Langsung karir. Ya. Setengah. Jangan sampai nanti jodohnya sama lagi ngikut-ngikut. Ikut orang. Gimana nih pesannya? Bisa dong motivasi teman-temannya supaya bisa berprestasi kayak Bandem. Motivasi itu sebenarnya tuh dibilang kalau orang tuh nggak bakal bisa memotivasi kamu dengan 100%. Kayak aku juga sering kok nonton motivasi, cuman kayak paling tuh motivasinya sebentar aja, kayak hilang. Iya.
motivasi itu sebenarnya tuh kayak keluar itu dari dalam diri. Kamu mau jadi apa, pengen apa, pengen meraih apa. Itu tuh harusnya itu keluar dari dalam diri sendiri. Jadi kalau aku nggak bisa kasih kata-kata motivasi apa gitu. Semuanya Bisa. intinya tuh balik ke diri Diri sendiri sendiri, ya, ya. kemauan dari diri sendiri. Ya. Oke, itu kisah yang sangat luar biasa yang sekaligus membuat kita bangga ya, gimana perjuangannya Bandem dari awal hingga menjadi atlet dan meraih medali dan piagam-piagam. Oke, sampai segini dulu podcast dari kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya bersama kami, tim Jurnalistik Semansada. Inspirasi kita. Bye semuanya. Let's take it slow. Well,